Legenda Sandekala, cerita rakyat dari Jawa Timur, di kaki sebuah bukit di Jawa Timur. Hiduplah seorang janda bernama Mbok Randa bersama anak laki-lakinya, Sentot. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir hutan, dikelilingi pohon jati dan semak belukar. Setiap pagi, Mbok Randa menggembalakan kambing-kambingnya yang gemuk dan jinak. Sore itu, angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Sentot masih berlarian di tepi hutan, sambil menangkapi belalang untuk makanan burung kesayangannya. Dari beranda, Mbok Randa melihat bayangan anaknya di antara pepohonan. Ia menatap langit yang mulai gelap dan berteriak, "Sentot, pulanglah nak, hari sudah hampir senja. Tak baik bermain di luar pada waktu seperti ini." Sentot menoleh, sambil menggenggam toples belalang. "Sebentar ya, Mak. Aku hampir dapat satu lagi," katanya riang. Ia memang suka sekali bermain di luar. Apalagi kalau sudah menemukan suara jangkrik dan belalang melompat-lompet di rumput. Namun, suara Mbok Randa semakin tegas. "Sentot, dengar, kata ibumu." Saat senja, Den Bagus Sandekala mulai berjalan-jalan mencari mangsanya. Ia suka memakan kepala harimau, kepala maling, bahkan kepala anak-anak yang masih bermain di luar rumah. Mendengar itu, Sentot terdiam. wajahnya memucat, tangannya gemetar memegang toples. "Mak, Beneran ada Den? Bagus Sandekala," tanyanya ketakutan. "Iya, Nak," jawab Mbok Randa pelan. "Senja adalah waktunya roh gentayangan. Ayo, cepat masuk sebelum ia datang." Sentot segera berlari ke rumah sambil memeluk ibunya. Mereka menutup pintu dan menyalakan pelita. Dari dalam rumah, terdengar suara kambing mengembik pelan dari kandang di belakang. Mbok Randa menatap keluar jendela. "Tenang saja, Tot. Mungkin kambing-kambing itu cuma lapar." Ia pun menyiapkan daun-daun kering untuk makanan ternaknya. Tapi, tanpa sepengetahuan mereka, dua pencuri dan seekor harimau sedang bersembunyi di balik semak-semak, mengintai kambing yang gemuk di kandang itu. "Lihat, Kang, kambingnya besar-besar," bisik salah satu maling. "Iya, kita tunggu sampai mereka tidur," jawab yang lain. Di sisi lain, si harimau juga mengintip dari celah kandang, menjilat bibirnya. Malam ini aku akan berpesta kambing gemuk," gumamnya dalam hati. Ketika malam mulai turun dan cahaya pelita dari rumah padam, si harimau berjalan perlahan menuju kandang dan masuk ke kandang kambing. Kambing mengembik ketakutan. Harimau siap menerkam, tapi langkahnya terhenti begitu teringat ucapan Mbok Randa. "Sandekala suka makan kepala harimau. Jangan-jangan dia ada di sekitar sini," pikirnya sambil menunduk ketakutan. Telinganya menangkap suara langkah kaki manusia. "Siapa itu? Apa Sandekala?" gumamnya lagi. Dua bayangan mendekat dari kegelapan. Ternyata dua orang maling yang sedang berbisik pelan. "Cepat, Kang, pilih kambing yang paling besar," kata maling pertama. Tapi karena gelap, tangan mereka justru menepuk punggung harimau. "Wah, besar sekali kambingnya," ujar maling kedua kagum. Harimau itu terdiam kaku, mengira dua orang itu adalah Sandekala yang datang untuk memenggal kepalanya. Kedua maling itu lalu menutupi tubuh harimau dengan kain lebar, mengikat dengan tali, dan memikulnya dengan sebatang kayu ke bahu mereka. "Berat juga kambing ini, Kang," keluh maling pertama. "Ya jelas, kan gemuk," sahut kawannya. Mereka tertawa kecil sambil berjalan di jalan setapak yang gelap. Si harimau gemetar ketakutan di atas pikulan. "Aduh, pasti ini Sandekala yang mau memakan kepalaku. Baiklah, aku harus cari cara untuk lepas," gumamnya sambil menutup mata. Ia tak berani bergerak sedikit pun. Namun ketika cahaya bulan menembus pepohonan, kain yang digunakan tersingkap okeh angin. Maling yang berjalan di belakang menatap lebih dekat dan berteriak, "Kang, ini bukan kambing, ini harimau." Mereka berdua panik dan menjatuhkan pikulan mereka ke tanah. "Harimau, astaga!" Maling pertama meloncat mundur. Wajahnya pucat pasi. Harimau yang sempat terikat itu langsung menggeram pelan. "Kau kira aku kambing?" "Hah!" katanya dalam hati. Kedua maling menjerit, ketakutan, dan lari tanggang-langgang ke arah berlawanan. Karena gelap, mereka malah bertabrakan keras satu sama lain. "Aduh, kepalaku!" teriak yang satu.
Lihat jalan bodoh, balas yang lain. Tapi sial, maling pertama terperosok ke lubang kakus. Sementara maling kedua tercebur ke sungai dangkal di dekat ladang. Sementara itu, si harimau masih tergolek, menatap kedua maling yang berlarian seperti ayam kehilangan induk. Ia menggelengkan kepala dan mendengus. Ternyata mereka bukan sandekala. Dasar manusia bodoh, katanya sambil menggigit tali untuk melepaskan diri. Begitu bebas, harimau itu berdiri dan meregangkan tubuh. Hah, seandainya aku tahu mereka hanya maling, sudah kumakan sejak tadi. Gumamnya. Ia berjalan pelan meninggalkan kandang, menatap rumah Mbok Randa dari kejauhan. Dari dalam rumah, Sentot terbangun. Karena mendengar suara gaduh. Mak, tadi ada yang ribut di luar, katanya. Mbok Randa menenangkan. Tidak apa-apa, nak. Mungkin cuman kambing saling dorong di kandang. Tapi di lubuk hati, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Si harimau akhirnya berlari masuk ke dalam hutan. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani mendekati rumah manusia. Ia takut kalau benar-benar bertemu dengan sandekala yang disebet-sebat suka memakan kepala harimau. Keesokan paginya, warga desa menemukan jejak-jejak aneh di belakang rumah Mbok Randa. Bekas tali, tanah yang berantakan, dan 2 jejak kaki manusia yang menuju arah sungai. Wah, pasti maling. Tapi kenapa ada jejak cakar besar? Kata seorang tetangga. Mbok Randa menghela napas. Mungkin mereka bertemu Den Bagus sandekala. Katanya serius. Sentot yang mendengarnya langsung bersembunyi di balik rok ibunya. Mak, sandekala, beneran datang? Tanyanya dengan mata membulat. Entahlah, nak. Yang penting, kita jangan pernah keluar rumah saat senja. Waktu itu memang waktu dunia manusia dan dunia makhluk halus saling bersinggungan. Jawab Mbok Randa lembut sambil mengelus kepala anaknya. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Sentot tidak pernah bermain di luar rumah saat matahari mulai turun. Setiap kali langit berubah jingga, ia menutup jendela dan duduk di dekat ibunya sambil mendengarkan kisah lama tentang roh senja. Mak, tanya Sentot suatu sore, kalau sandekala itu benar ada, kenapa dia suka makan kepala anak-anak? Mbok Randa tersenyum. Karena anak-anak yang bandel suka mengabaikan waktu. Senja adalah tanda batas antara siang dan malam. Siapapun yang melanggar batas akan menemui bahaya. Sentot mengangguk. Ia mulai memahami bahwa nasihat ibunya bukan sekadar menakut-nakuti, tapi untuk melindunginya dari bahaya. Sejak itu, ia selalu membantu ibunya menggembala kambing sebelum sore. Lalu pulang tepat waktu sebelum matahari benar-benar tenggelam. Seiring waktu, kisah tentang Den Bagus sandekala tersebar ke seluruh desa. Anak-anak diajarkan untuk tidak bermain di luar rumah saat senja. Dan orang tua selalu menutup pintu menjelang maghrib. Mereka percaya sandekala adalah penjaga waktu yang datang mengingatkan manusia agar tahu batas. Malam itu, angin senja bertiup pelan. Mbok Randa menatap langit jingga dan berbisik. Terima kasih, sandekala. Karena ketakutan pada namamu, anakku belajar menghormati waktu. Sentot yang duduk di samping ibunya menatap wajah sang bunda dan tersenyum. Aku janji, Mak, tak akan keluar lagi saat senja. Dan begitulah, kisah Den Bagus sandekala menjadi legenda yang terus hidup dari mulut ke mulut. Sebuah pengingat bahwa waktu senja bukan hanya pergantian siang dan malam, tapi juga saat untuk kembali, pulang ke rumah, pulang pada kasih, dan pulang pada rasa aman. Di daerah Mimin, saat Mimin masih kecil, sangat percaya dengan cerita sandekala. Dan patuh dengan omongan orang tua, ternyata ini cerita sebenarnya. Agar anak tidak main lupa waktu. Jangan lupa, dukung channel ini ya. Dongeng Hikmah Nusantara.